Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, Bapak Ibu mari pagi hari ini kita lihat dulu firman Tuhan, berharap masing-masing supaya Tuhan berbicara secara pribadi bagi kita. Saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Mari saya baca Bapak Ibu ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita lihat dulu hal-hal penting yang berkaitan dengan saudara dan saya punya hidup hari ini sampai ke depan. 2 Timotius pasal 3 saya baca Bapak Ibu ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Coba saudara lihat, kembali ke ayat 16. Alkitab bilang bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Begini, kata tulisan di situ artinya adalah semua isi dari kitab suci dan semua pernyataan yang tertulis di dalamnya. Kitab suci kita jelas, Alkitab Bapak Ibu, jelas itu. Jadi Alkitab bilang bahwa semua isi Alkitab atau semua isi firman dan pernyataan yang tertulis di dalam firman Allah. Yang kemudian begini Alkitab bilang, diilhamkan oleh Tuhan kepada kita. Konsepnya jelas, tidak ada manusia yang bisa memahami apapun yang ada dalam isi hati Tuhan atau bahkan pemikiran Tuhan kalau bukan rohnya. Betul? Sudah pernah baca ayat itu? Tidak ada manusia yang bisa memahami dirinya selain roh manusia itu sendiri. Lalu kemudian Alkitab bilang, tidak ada orang yang bisa memahami Allah selain daripada rohnya sendiri. Puji Tuhannya, roh Allah ditaruh di dalam kita. Amin. Sehingga seharusnya waktu saudara dan saya membaca firman Tuhan, bertemu dengan isi firman, bertemu dengan pernyataan Tuhan di dalam firman-Nya, roh yang di dalam kita akan menolong saudara dan saya untuk memahami hakikat tentang Tuhan, memahami kebenaran tentang Tuhan. Makanya Alkitab bilang, semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa paham isi firman atau pernyataan Tuhan di dalam firman kalau roh Allah, yaitu Allah sendiri yang menetap di dalam kita, tidak mengilhamkannya kepada kita. Makanya mengapa saudara dan saya perlu menjadi orang-orang yang sangat menghormati roh Tuhan di dalam kita. Roh Tuhan adalah Tuhan sendiri. Kalau roh Tuhan gak dilepaskan dan menetap dalam kehidupan saudara dan saya, maka percayalah, tidak mungkin saudara dan saya akan menerima yang disebut dengan firman diilhamkan kepada kita. Tidak mungkin saudara dan saya dapat memahami Tuhan dan jalan-jalan Tuhan, bahkan tujuan Tuhan untuk hidupnya kita. Makanya membaca ayat 16 seharusnya menggiring kita kepada upaya begini, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Berani menyatakan kepada Tuhan yang tadi itu, Tuhan Yesus paling baik. Terima kasih karena Tuhan tidak meninggalkan kita yatim piatu. Dia mengirim rohnya kepada kita. Roh yang di dalam kita akan menolong kita. Alkitab bilang, dia akan ngajar kita. Dia akan nolong kita. Dia akan hibur kita. Salah satunya, roh Tuhan akan mengilhamkan kebenaran, isi atau pernyataan pikiran Tuhan di dalam firman-Nya kepada saudara dan saya. Nah ini penting. Sebab kalau tulisan yang kita baca dalam Alkitab itu tidak diilhamkan oleh roh Allah di dalam kita, maka apapun yang kita baca cuman akan menjadi sebuah tulisan kosong. Ya enggak sih? Seperti kita baca buku aja, seperti kita baca koran aja, tidak akan berdampak sampai kepada kekekalan. Sebaliknya Alkitab bilang, isi atau pernyataan dari pikiran Tuhan itu harus diilhamkan kepada kita. Sebab harus diilhamkan karena begini, fungsinya banyak untuk saudara dan saya. Amin.
Nah mari kita lihat, tadi Alkitab bilang, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Saya ulang, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ilham itu artinya adalah begini, petunjuk yang Tuhan kasih, lalu kemudian dimunculkan dan menjadi hidup di dalam pikirannya kita. Jadi rupanya Tuhan berbicara kepada orang percaya di dalam pikiran mereka. Waktu kita baca Alkitab, Roh Tuhan di dalam kita akan memberikan ilham kepada saudara dan saya, dan ilham itu Tuhan kerjakan di dalam pikirannya kita. Makanya waktu kita membaca Alkitab atau firman Allah, kita perlu meminta Roh Tuhan, tolong kasih petunjuk dulu di dalam saya punya pikiran, supaya saya memahami betul apa yang Tuhan mau untuk saya pahami. Alkitab bilang, cuman Roh Allah yang bisa menanamkan keyakinan akan kebenaran dalam isi berpikir kita. Iya? Oke, sekarang mari lihat. Semua firman atau tulisan atau isi atau pernyataan dari firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Tuhan di dalam pikirannya kita, ternyata fungsinya banyak banget. Makanya mari saya ulang. Saudara dan saya tidak bisa sekedar dengar firman sambil lalu. Siapapun dengar firman sambil lalu tidak akan menikmati faedah dari firman Allah. Saya ulang sebab ini penting. Kita perlu minta tolong Roh Allah bantu kita memahami firman. Kita perlu minta Roh Allah mengilhamkan kebenaran dari Kristus di dalam firman-Nya kepada isi berpikir kita, supaya firman apapun yang saudara dan saya dengar, lalu kita menerima pengilhaman di dalam firman itu, maka firman itu akan berfungsi untuk kehidupannya kita. Dan Alkitab bilang di ayat 16, fungsi dari firman yang diilhamkan kepada kita dalam pikiran kita, rupa-rupanya yang pertama adalah begini, mengajar kita. Bapak Ibu, semua kita paham. Kalau kita nggak diajar, kita nggak pernah terpelajar. Kita butuh diajar. Diajar oleh siapa? Bukan sekedar diajar oleh papa dan mama di rumah. Saudara dan saya rupa-rupanya harus tiba kepada kesadaran begini Bapak Ibu, bahwa kita perlu diajar oleh pribadi yang cipta kita since the very beginning. Dari sejak awal. Sebab begini, Dia satu-satunya yang tahu jalan hidup kita ke depan. Dia satu-satunya yang paham kita bakal jadi siapa di dalam masa depan. Makanya mengapa saudara dan saya perlu menjadi pribadi yang sangat membuka diri terhadap begini, semua firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, kita perlu minta tolong Roh Tuhan, Roh Kudus, bantu saya, ilhamkan kebenaran buat saya, singkapkan kebenaran buat saya. Kepentingannya adalah begini, saya mau diajar. Karena kalau yang cipta saya, ajar saya, maka yang terjadi adalah saya akan betul-betul terpelajar pada standar seperti yang Dia mau. Betul? Coba, apakah yang dimaksud dengan mengajar? Pengertiannya ada banyak Pak Ibu. Tapi tentu saja saya nggak mungkin membahas semuanya karena keterbatasan waktu. Nah, kata mengajar di situ arti yang pertama adalah memberi instruksi. Bapak Ibu, kita beli alat saja, misalnya alat rumah tangga. Kita kalau mau pakai, kita selalu butuh instruksi kan. Kalau tidak ada instruksi, itu alat bisa dipakai sembarangan. Kita ini alat di dalam Tuhan punya tangan. Kita butuh instruksi dari Tuhan supaya kita pakai hidupnya kita pakai tubuhnya kita pakai otaknya kita Pak Ibu sesuai dengan instruksi. Kalau kita tidak terima pengajaran dari Tuhan, tidak menerima instruksi dari Tuhan, yang terjadi adalah begini. Yang wajar terjadi adalah begini, kita hidup salah, kita berpikir salah, kita bertindak salah. Kalau tidak ada instruksi dari Tuhan, kalau tidak ada firman yang diilhamkan kepada kita, supaya pada akhirnya firman itu ngajar kita. Firman kalau ngajar kita, mari saya ulang, saudara dan saya punya kehidupan akan menjadi sebuah kehidupan yang penuh dengan instruksi. Sehingga pada akhirnya saya ulang lagi, kelakuan saudara dan saya tidak keluar dari pola. Cara berpikir saudara dan saya tidak keluar dari pola. Bagaimana kita bersikap tidak keluar dari pola.
kita terfokus kepada pencapaian tujuan, dan tujuan yang telah kita tetapkan juga dalam kehidupan adalah tujuan yang selalu muncul karena Roh Allah memberikan pengilhaman kepada kita, sehingga kita tahu untuk alasan apa kita harus hidup, dan kita pun akhirnya ditemukan hidup sesuai pola instruksi. Amin. Apakah mengajar? Mengajar itu artinya adalah menunjukkan jalan. Coba. Orang kalau ada, Bapak Ibu, kita semua paham. Dalam perjalanan hidupnya kita, seringkali kita ada di persimpangan jalan kan. Kebingungannya kita adalah begini, maju, kanan, kiri, atau mundur. Nah rupa-rupanya kenapa orang perlu kembali kepada firman Allah. Kembali kepada Roh Tuhan. Waktu saya baca firman, tolong ilhamkan. Tuhan punya isi berpikir, Tuhan punya pernyataan. Buat saya, serupa-rupanya firman Allah yang diilhamkan bagi kita akan memberikan kepada saudara dan saya kemampuan untuk tahu mana jalan yang benar. Karena kata mengajar sama dengan menunjukkan jalan. Saudara dan saya akan tahu betul kapan maju, kapan mundur, kapan belok kanan, kapan belok kiri. Kenapa? Ada firman yang diilhamkan oleh Allah dalam kita punya isi berpikir. Sudah? Menyatakan, mengajar juga sama dengan begini, memberikan pembelajaran kepada kita. Kenapa orang tidak bijak dalam hidup? Karena miskin pembelajaran. Kenapa orang banyak bikin kesalahan dalam keputusan atau bahkan pilihan? Karena miskin pembelajaran. Nah Alkitab bilang bahwa kamu butuh firman yang diilhamkan oleh Roh Allah di dalam kamu supaya pada akhirnya kamu menjadi tipikal manusia yang menyukai pembelajaran. Apa aja yang kita lihat di depan mata, kita menjadikannya sebagai sebuah bentuk pembelajaran. Karena memang Tuhan sangat suka mengajar umatnya. Tahukah saudara bahwa orang yang pada akhirnya bertumbuh dengan hakikat begini, pembelajar, biasanya akan tampil pada sebuah musim tertentu sebagai orang yang lebih bijak, lebih seimbang, lebih objektif. Pikiran-pikirannya, pilihan-pilihannya akan menjadi pilihan-pilihan atau bahkan isi berpikir yang menyelamatkan perjalanan dalam kehidupan. Mengapa? Sudah biasa belajar. Begini Pak, Ibu, ada orang alami proses. Proses selesai dia tidak naik kelas. Kenapa? Tidak belajar dalam proses. Ya, ada orang alami proses dan proses terjadi berkali-kali. Tidak terjadi perubahan, tidak naik kelas. Makanya orang tidak teruji dalam kualitas. Sebaliknya Alkitab bilang, semua isi dari berpikir Tuhan, dari pernyataan pikiran Tuhan, yang kemudian diilhamkan kepada kita, rupa-rupanya akan menggiring kita kepada sebuah realita, menjadi pembelajar. Semua orang yang kedetek adalah seorang pembelajar. Biasanya begini, musim berganti, mereka naik kelas. Karena apa coba? Belajar. Amin. Oke. Berikutnya. Firman yang diilhamkan oleh Tuhan dalam pemikiran kita. Sehingga kita paham itu firman. Fungsi yang kedua bukan hanya yang pertama kan ngajar. Fungsi yang kedua adalah begini Bapak Ibu. Menyatakan kesalahan. Bapak Ibu, kita bukan malaikat. Masih darah dan daging. Kaki masih injak bumi Pak Ibu. Tidak ada. Karena rajin baca firman, kita punya cara berjalan beda dari orang lain. Orang lain napak tanah, kita 5 cm di atas tanah jalannya. Enggak ada cerita. Kita masih darah dan daging. Somehow ini yang harus kita akui. Kita masih berpikir salah. Kita masih bersikap salah. Kita masih berkata-kata salah. Keputusan-keputusan bahkan pilihan yang kita buat dalam hidup masih salah. Tapi ini yang Alkitab bilang. Waktu saudara dan saya bertemu dengan firman Allah yang kemudian diilhamkan oleh Tuhan di dalam rohnya pada isi berpikir kita. Rupa-rupanya firman itu akan menolong kita untuk begini. Sadar betul yang salah yang mana. Kalau orang sudah tiba pada kesadaran begini Pak Ibu. Oh bagian ini di dalam saya salah. Maka orang yang sadar salah tidak mungkin akan menetap dalam kesalahan. Sebaliknya, orang yang tahu salah tapi nggak sadar, biasanya akan ngulang lagi terus tuh kesalahan yang sama. Sebaliknya, Alkitab bilang,
Kalau kamu sadar salah, yang terjadi adalah kamu ganti gaya. Iya. Nah, Alkitab bilang semua firman yang diilhamkan oleh Allah akan menyatakan kesalahan buat kita. Apakah yang dimaksud dengan menyatakan kesalahan? Begini, menyatakan kesalahan dalam bahasa aslinya artinya adalah membuktikan kepada kita bahwa kita itu salah. Kasih bukti. Manusia kan terbiasa berpikir fisik kan. Lihat dulu baru percaya. Ada bukti dulu baru percaya. Nah, firman Allah yang diilhamkan kepada kita adalah firman yang ternyata begini, akan memberikan kepada saudara dan saya bukti bahwa ini salah. Kalau kita akhirnya bertemu dengan bukti bahwa ya betul, saya tidak bisa sangkal bahwa ini kesalahan. Maka saudara dan saya akan lebih nunduk. Kalau nggak ada bukti, kita akan lebih suka ngelawan kan. Menyatakan kesalahan pengertian yang pertama adalah begini, membuktikan kesalahan kepada kita, lalu menegur kita secara persuasif. Ini bukan menegur biasa nih, sebuah teguran yang mengarahkan kepada kita bahwa kamu terbukti salah, mau melawan di mana? Kamu terbukti salah, mau denial, mau menyangkal pada sisi mana? Lalu firman akan tegur kita secara persuasif. Sudah tahu kekuatan persuasif? Itu kayak sales jago jual barang. Contoh, ada sales yang contoh marketing misalnya, dia jual sebuah produk asuransi tertentu. Nah, kalau dia tidak ahli dalam persoalan persuasif, dia mau jelaskan apa aja, kitanya nggak yakin, kita nggak ambil kan. Lain halnya dengan marketing yang jago dalam persoalan persuasif. Produknya sama, tapi kenapa kita ambil orang yang kedua? Karena itu aja, mahir mempersuasi. Rupanya Alkitab bilang, semua firman yang diilhamkan oleh Tuhan dalam cara kita berpikir akan membuat saudara dan saya ada pada posisi begini. Firman kasih tahu buat kita, kamu terbukti salah. Lalu firman akan tegur kita sangat persuasif. Sangat persuasif itu kekuatan untuk meyakinkan. Kekuatan untuk melepaskan pengaruh. Jadi waktu firman tegur kita, dia buktikan kita salah, dia tegur kita sampai kita tiba pada keyakinan. Iya, ini salah. Tidak bisa, tidak boleh tetap bermain dalam kesalahan yang sama. Kita menjadi orang yang sangat terpersuasi sampai kita berani mengambil keputusan bahwa oke, that's it. Kelakuan salah ini sudah berhenti hari ini. Besok sudah nggak main dengan kesalahan yang sama lagi. Kenapa? Firman diilhamkan. Sudah menyatakan kesalahan, pengertian yang berikutnya artinya juga begini Pak, Ibu. Ini menarik banget. Membawa kepada cahaya. Jadi Tuhan di dalam kita, waktu dia ngajar kepada saudara dan saya firman Allah, dia bukan tipikal pribadi yang membuktikan, tuh kan kamu terbukti salah. Lalu dia sekedar tegur kita aja untuk memberitahukan kepada kita betapa bodohnya kita dalam hidup. Enggak kan? Ternyata kita bilang, waktu firman diilhamkan dalam kita punya isi berpikir, firman itu akan menyatakan kesalahan. Lihat tahapannya. Dia membuktikan kita salah. Dia menegur kita di dalam kesalahannya kita secara persuasif. Lalu langkah berikutnya yang akan dia kerjakan adalah membawa kita kepada cahaya. Coba. Orang di dalam kegelapan tidak bisa melihat apa-apa. Tapi kalau orang digiring kepada cahaya, lalu berada di bawah cahaya, yang terjadi adalah semua kesalahan menjadi clear buat kita. Kalau kesalahan menjadi clear buat kita, apa yang kemudian terjadi? Ulang-ulang. Kekuatan persuasi dari firman Allah akan membuat saudara dan saya memilih untuk ini. Oke, that's it. Selesai. Gak mau salah lagi yang sama seperti kemarin. Gak mau salah lagi yang sama. Seperti yang baru aja saya bikin. Saya telah dibawa kepada cahaya. Saya tahu banget bahwa ini salah dan that's it. Cukup, saya tidak akan main pada kesalahan yang sama. Saudara tahu betapa hebatnya kekuatan firman Allah yang dipersuasikan oleh Tuhan di dalam pikirannya kita. Sehingga pada akhirnya begini Pak, Ibu.
Semakin saudara dan saya terbiasa bergaul dengan firman Allah yang diilhamkan dalam isi berpikir kita, nanti saudara dan saya akan lihat secara natural. Pilihan-pilihan kita dalam hidupnya kita adalah pilihan-pilihan benar. Karena kita sudah dibawa oleh firman Allah kepada cahaya. Saudara dan saya sudah tidak lagi terbiasa berdiri di dalam kegelapan, bermain di dalam kegelapan, bernapas di dalam kegelapan, melakukan apa aja di dalam kegelapan. Enggak, kita udah dibawa kepada cahaya. Sehingga pada akhirnya kebenaran menjadi tampak nyata buat kita. Bagaimana kita berkelakuan salah menjadi tampak nyata bagi kita. Sehingga pada akhirnya kita secara sadar dan sengaja akan mengambil keputusan yang tadi saya bilang, that's it. Cukup. Berdosanya cukup. Melakukan kesalahannya cukup. Berpikir jahatnya cukup. Ngomong jahatnya cukup. Bersikap jahatnya cukup. Kenapa coba? Karena firman diilhamkan oleh Tuhan kepada kita di dalam isi berpikir kita. Bagaimana Pak, Ibu? Makanya tadi saya bilang dari awal. Setiap kali kita dengar firman, ini yang kita harus minta dari Roh Tuhan. Roh Tuhan, ilhamkan Tuhan punya isi berpikir buat saya. Ilhamkan Tuhan punya pernyataan di dalam isi berpikirnya buat saya. So firman itu kalau diilhamkan kepada kita, Bapak Ibu bayangkan, saudara dan saya tidak akan miskin instruksi dalam hidup. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang terkenal sebagai pembelajar tulen. Saudara dan saya akan tahu betul jalan-jalan mana yang kita harus pilih. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tahu betul salahnya di mana. Tiba-tiba waktu kita ngomong gak sengaja keluar, tiba-tiba otak langsung kasih laporan. Kamu barusan ngomongnya salah loh. Revisi omongannya. Itu tuh terjadi natural aja. Karena kita udah biasa diilhamkan oleh firman Allah. Lalu berikutnya yang tadi saya bilang, kita akan menjadi orang-orang yang terbiasa bermain di bawah cahaya. Mainnya di dalam terang aja, gak biasa lagi main dalam gelap. Ya, oke, berikutnya. Kenapa firman itu, firman Allah yang diilhamkan kepada kita, fungsinya hebat. Karena memang ada tujuannya. Tujuannya tertulis pada ayat 17. Tapi sebelum kita masuk ke ayat 17, mari saya bahas dulu kepada kita fungsi yang ketiga. Alkitab bilang ini, memperbaiki kelakuan. Coba. Tiap hari kita berkelakuan loh Pak, Ibu. Dan Alkitab bilang, firman yang diilhamkan kepada saudara dan saya, pada isi berpikir kita, rupa-rupanya fungsi yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Berarti jelas kita tahu, dalam persoalan kelakuan, ada hal-hal yang fungsi dari firman adalah memperbaikinya. Memperbaiki kelakuan tuh artinya adalah begini Pak, Ibu, meluruskan apa yang salah dalam kelakuannya kita. Yang bengkok-bengkok dalam kita punya kelakuan tuh diluruskan lagi oleh Tuhan. Diluruskan saja? Tidak. Kata memperbaiki di situ artinya adalah juga begini. Setelah diluruskan, dibangun kembali. Ada satu gedung hotel di Surabaya. Bangunannya megah banget. Itu lantainya tinggi banget. Cuma rupa-rupanya gak bisa diisi itu hotel. Karena akhirnya diketahui bahwa bangunannya miring. Miring sekian derajat. Bahaya kalau ditempati atau ada pada kondisi full. Sampai pada akhirnya pada tahun itu arsitek-arsitek yang ada, teknik sipil juga yang ada, mereka urun rembuk bagaimana caranya membuat sehingga pada akhirnya hotel ini bisa keisi. Nah tentu saja dengan mereka punya keahlian, pada akhirnya hotel itu bisa diperbaiki, lalu kemudian bisa diisi sampai sekarang. Gitu. Nah, Alkitab bilang, waktu Tuhan berfirman kepada kita, dan firman itu diilhamkan oleh Roh Allah dalam isi berpikir kita, maka kita punya kelakuan diluruskan, lalu dibangun kembali. Apa yang selama ini gini, tampak miring, harus diluruskan kembali, dibangun kembali. Supaya contoh yang tadi saya bilang, itu hotel bisa ditempati lagi. Efektif gitu, kitanya tuh dibangun, hidupnya kita menjadi efektif. Karena begini Alkitab bilang, kita punya kelakuan, diluruskan,
lalu apa yang sudah lurus dibangun betul-betul sehingga pada akhirnya konsisten ada pada kondisi lurus aja. Jadi waktu saudara dan saya berkelakuan, kelakuan kita nggak bengkok, lurus jadinya. Hidup kita menjadi terbangun. Memperbaiki kelakuan, arti yang berikutnya adalah begini Pak, Ibu, membuat saudara dan saya pulih dalam kelakuan. Kata pemulihan itu selalu berkaitan dengan fakta ini kan, sebelumnya sakit. Pak, Ibu, fisik kita boleh tampak sehat. Tapi tahukah saudara bahwa dari cara kita berkelakuan, orang bisa tahu sebenarnya kita sakit mental atau enggak. Sakit secara moral atau enggak. Nah ini yang Alkitab ajar. Semua firman yang diilhamkan oleh Tuhan, Roh Allah itu sendiri, di dalam isi berpikir kita akan menggiring saudara dan saya kepada pemulihan kelakuan. Hal-hal yang terluka di dalam kita, hal-hal yang sakit di dalam kita, rupa-rupanya firman Allah yang diilhamkan dalam isi berpikir kita, itu mulihin dari dalam. Coba, kita kenal ini statement. Hurt people always hurt people. Heal people always heal people. Orang sakit tuh pasti nyakitin orang lain. Bagaimana cara orang sakit menyakiti orang lain? Dari kelakuan, dari kata-kata, dari cara bersikap. Tapi orang yang udah sembuh, saudara perhatikan aja. Mereka ketika berinteraksi antar personal tidak akan pernah melepaskan kesakitan kepada orang lain. Sehingga pada akhirnya waktu orang bergaul dengan kita, yang orang rasakan adalah kesembuhan dari pihak kita. Nah ini kenapa Alkitab bilang, kamu kalau dengar firman, kamu butuh minta Roh Allah ilhamkan ini firman untuk saya. Supaya pada akhirnya saya punya kelakuan menjadi lurus, saya punya kelakuan dibangun kembali, saya punya kelakuan akan ditemukan sebagai kelakuan yang memang sudah dipulihkan. Halo? Apalagi, apa yang dimaksud dengan memperbaiki kelakuan? Ini kata menarik, mengoreksi. Sehingga terjadi reformasi di dalam kita. Bapak Ibu, banyak orang Kristen tiap minggu pergi ke gereja, betul? Kadang-kadang ikuti kebaktian satu hari di gereja, 7 kali kebaktian, mereka memutuskan untuk cari kebaktian yang ke-8. Maksudnya, banyak orang Kristen rajin sekali datang ke gereja. Duduk dengar firman Allah, tapi yang terjadi adalah begini. Karena mereka tidak membuka diri dan tidak membiarkan Roh Allah mengilhamkan firman-Nya di dalam kita punya isi berpikir. Yang terjadi adalah begini, pengkoreksian di dalam isi berpikir tidak terjadi. Sehingga pada akhirnya orang tidak mengalami reformasi. Sebaliknya, ketika orang mendengarkan firman Allah lalu membuka isi berpikir, Tuhan tolong koreksi saya dulu. Kalau ada isi berpikir yang saya yang salah, koreksi dulu. Supaya pada akhirnya saya mengalami yang disebut dengan reformasi. Nah, tahukah saudara bahwa yang kemudian akan terjadi adalah, langkah berikutnya akan terjadi adalah, saudara dan saya punya kelakuan berubah. Makanya kan dalam kitab Roma pasal 12 Paulus bilang apa coba? Berubah dulu oleh pembaharuan budimu sehingga kamu bisa membuat pembedaan. Mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kamu tidak mengalami reformasi dalam kamu punya cara berpikir, kamu bahkan tidak bisa membuat pembedaan kelakuanmu salah atau betul. Halo? Sudah? Jawa-jawa. Memperbaiki kelakuan itu artinya adalah begini, peningkatan kehidupan. Kalau kamu bertemu dengan firman yang diilhamkan, lalu kamu punya isi berpikir, rupa-rupanya Alkitab bilang gini, hidupmu akan meningkat. Kamu naik kelas, kelakuanmu berubah, kamu mengalami reform, kamu terkoreksi, kamu diluruskan kembali, kelakuan kamu dibangun kembali, sehingga pada akhirnya kenapa Alkitab bilang memperbaiki kelakuan sama dengan kamu akan mengalami peningkatan dalam kamu punya kehidupan. Makanya kenapa Alkitab bilang begini, coba ditinjau dari sudut waktu, harusnya kamu udah ngajar, tapi sampai hari ini kamu masih aja diajar tentang asas-asas pokok penyataan Allah. Kan penulis bilang begini, loh seharusnya loh ditinjau dari sudut waktu, kamu tuh udah ngalami peningkatan loh. Dari orang yang belajar kepada orang yang ngajar.
Tapi rupa-rupanya firman memang tidak diilhamkan. Karena kamu tidak membuka isi berpikir untuk dikoreksi oleh firman Allah. Sehingga pada akhirnya kamu dengar firman 1000 kali, tetapi yang terjadi adalah kamu tidak mengalami peningkatan kehidupan. Ada yang salah. Bagaimana Bapak Ibu? Coba-coba. Kita yang paling tahu bagaimana kita berpikir Pak Ibu. Orang di dekat kita paling tahu bagaimana kita berkelakuan dalam hidup tiap-tiap hari. Kita yang paling tahu bagaimana kita bikin salah dalam hidup. Salah bicara, salah bersikap, salah kelakuan, salah perlakukan orang, salah bikin keputusan, salah bikin pilihan. Kita yang paling tahu. Makanya mengapa waktu orang datang dan membiarkan firman Allah berbicara secara pribadi untuk mereka punya kehidupan. Artinya begini, kita udah terbuka banget dan bilang sama Tuhan, Tuhan saya tahu loh saya salah banyak. Saya butuh firman Allah untuk kepentingan salah satunya adalah perbaiki saya di bagian-bagian salah. Karena sejatinya kan begini Pak Ibu, tidak ada orang yang suka hidup salah. Orang mau hidup benar. Tapi kenapa orang tidak bisa hidup benar? Itu aja. Kita nggak membuka diri kita dan mempersilahkan Tuhan ilhamkan engkau punya firman dalam isi saya berpikir. Saya tidak akan bangun benteng dalam saya punya isi berpikir. Tuhan boleh ngomong apa aja. Tuhan boleh ajar apa aja. Dan saya akan membuka diri saya untuk mengalami realita dipersuasi oleh firman Allah. Sehingga pada akhirnya waktu firman Allah terpersuasi di dalam pemikiran saya. Maka yang terjadi adalah kelakuannya saya harusnya berubah. Saya harusnya mengalami peningkatan kehidupan. Itu faktanya yang Alkitab ajar. Berarti begini, coba. Kalau sampai hari ini saudara dan saya kelakuan masih sama. Tidak masuk akal gitu Pak Ibu. Bikin orang-orang di dekat kita sakit hati, nangis, terpenjara aja. Dengan sikapnya kita yang jahat, yang salah. Coba bertobat dulu kan. Apa pertobatannya kita? Itu saja. Datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan waktu saya belajar firman. Roh Allah tolong ilhamkan saya kebenaran. Saya mau berubah. Saya mau mengalami peningkatan kehidupan. Gak mau disebut dengan istilah bahwa dia seperti Yesus. Kemarin, hari ini dan selama-lamanya tetap sama. Cuma Yesus yang harus tetap sama. Dan itu faktanya. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya dia tetap sama. Thank God for that. Tapi kita gak boleh tetap sama Pak Ibu. Kita harus berubah. Kita harus mengalami peningkatan kehidupan. Karena alasan ini aja Paulus ajar kepada muridnya Timotius. Karena firman diilhamkan kepada kita dalam isi berpikir. Terakhir, apa fungsi firman Allah yang diilhamkan buat kita? Ini menarik. Mendidik kita dalam kebenaran. Kata mendidik di situ adalah ngelatih kita dalam kebenaran. Kalau saudara dan saya telah dibawa kepada cahaya, langkah berikutnya akan Tuhan mainkan dalam hidupnya kita, Pak, Ibu adalah latih kita. Latih untuk kepentingan apa? Latih kita supaya kita begini, dosa udah bukan lagi kebiasaannya kita kan. Kebenaran akan jadi kebiasaannya kita. Kita akan dilatih sehingga pada akhirnya berpikir benar akan jadi kebiasaannya kita. Berkata-kata benar akan menjadi kebiasaannya kita. In everyday living. Apalagi sikapnya kita, kelakuan benar akan menjadi kebiasaannya kita. Nah waktu Alkitab bilang mendidik kita dalam kebenaran, Alkitab lagi bilang, kamu tahu nggak? Waktu kamu telah dibawa kepada cahaya, yang Tuhan akan kerjakan di dalam firman-Nya, yang kemudian diilhamkan dalam kamu punya isi berpikir adalah melatih kamu hidup dalam kebenaran. Saya pernah bilang kepada Bapak dan Ibu bahwa saya bertumbuh dengan moto ini. Orang tua saya cuma ajar satu moto saja waktu kita kecil. Banyak membaca menjadi tahu. Banyak berlatih menjadi ahli. Siapa baca banyak, tahu banyak. Siapa latihan banyak, pada apapun yang mereka berlatih di situ, mereka pasti jadi ahli. Nah menariknya Alkitab bilang begini, firman yang diilhamkan oleh Allah dalam kehidupannya kita, rupa-rupanya mendidik kita di dalam kebenaran. Artinya melatih kita di dalam kebenaran.
siapapun yang terbiasa dilatih dalam kebenaran, Bapak Ibu, mereka akan menjadi sangat ahli hidup dalam kebenaran. Makanya tadi saya bilang, dosa udah bukan jadi kebiasaannya kita. Udah bukan pilihan utamanya kita. Pilihan utamanya kita adalah kebenaran. Kenapa pilihan utamanya kita adalah kebenaran? Sederhana aja. Cara kita berpikir telah terbiasa dilatih untuk dikuasai oleh kebenaran. What you think is what you act. Ya. Apakah mendidik dalam kebenaran? Ini menarik. Mendisiplin. Kalau papa tidak sayang anak, papa tidak akan pernah disiplin anak. Kalau mama tidak sayang anak, mama tidak akan pernah disiplin anak. Anak itu akan menjadi anak-anak murah, anak-anak gampang. Tidak terdidik dalam kehidupan, kelakuan pasti kacau balau. Sebaliknya, papa mama, orang tua yang menerapkan pendisiplinan dalam standar yang benar tentu saja. Menerapkan pendisiplinan pada standar yang benar. Coba nanti saudara lihat, anak-anak akan bertumbuh dengan kualitas hebat. Jadi manusia mahal, bukan murahan. Nah ini yang Alkitab ajar. Tuhan suka mendisiplin orang di dalam kebenaran. Bukan karena dia jahat buat kita, tetapi sebenarnya adalah begini. Supaya dia melatih kita, disiplin kita, supaya kita ini terbiasa hidup pakai kualitas. Tidak jongkok kualitasnya Pak Ibu. Sehingga pada akhirnya kita tidak dipanggil anak-anak gampang, anak-anak mahal. Kenapa coba? Terbiasa didisiplin di dalam kebenaran. Sudah? Dididik di dalam kebenaran Pak Ibu, itu arti yang berikutnya ini menarik sekali. Tuhan menanamkan pikiran benar di dalam kita. Tuhan menanamkan moral yang benar di dalam kita untuk sebuah tujuan benar. Kenapa dia harus didik kita dalam kebenaran? Karena yang dia mau adalah firman harus ditanam dalam kita punya pikiran. Firman harus ditanam kuat di dalam moralnya kita. Karena ternyata ada tujuan. Apa tujuannya? Ayat 17. Di ayat 17, Alkitab bilang, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sebelum saya bahas ayat 17, Bapak Ibu mendidik kita dalam kebenaran. Kata kebenaran di situ diambil dari kata dikaiosonai. Dikaiosonai itu pengertian yang pertama adalah integritas. Tahukah saudara bahwa dalam kehidupannya kita, Tuhan akan, apa tadi Alkitab bilang? Latih kita, disiplin kita, tanam pada isi berpikir kita, tanam pada moralnya kita tentang persoalan integritas. Makanya saya bilang, manusia yang berintegritas, manusia mahal. Sudah? Integritas saja? Tidak. Waktu Tuhan didik kita dalam kebenaran, artinya ini yang dia buat. Dia latih kita, dia disiplin kita, dia tanam dalam pikiran kita, dalam moralnya kita. Apa tadi? Fakta begini, gak munafik. Kita gak akan jadi orang muka dua. Karena sejak kita lahir, muka kita cuma satu. Cuman somehow, waktu kita hidup di dunia, orang akhirnya menjadi orang bermuka dua. Tapi Alkitab bilang, kalau kamu dididik dalam kebenaran, kamu punya muka akan kembali jadi satu. Kamu tidak akan dikenal sebagai orang bertopeng banyak. Kamu akan menjadi orang yang tidak terbiasa hidup munafik. Hidup dalam integritas, tidak munafik. Lalu apalagi kebenaran? Kebenaran artinya adalah begini, dikaiosonai adalah begini, tidak suka hakimi orang. Karena yang kita pahami adalah penghakiman itu datang dari Tuhan. Kita nggak main di sesi menghakimi orang. Apakah kebenaran mendidik kita dalam kebenaran? Ini yang Alkitab bilang. Kamu akan terdidik untuk menjadi adil, bijaksana, dan patut untuk dipertimbangkan. Gila tuh. Mendidik kita dalam kebenaran juga artinya adalah begini. Dia akan didik kita
supaya pada akhirnya saudara dan saya akan ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang seimbang dalam isi berpikir, objektif. Coba lihat bagaimana Tuhan dari firman-Nya mengerjakan kehidupan kita. Saudara mengerti enggak bahwa sebenarnya ayat 16 mengajarkan kepada saudara dan saya tentang sebuah proses penciptaan manusia baru. Through the words of God. Melalui firman Allah. Cuma firman yang berkuasa bikin kita teruji sebagai manusia baru. Masih ingat? Waktu Tuhan cipta manusia di kitab Kejadian pasal 1. Pasal 1 atau pasal 2? Pasal 1. Ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Tuhan melakukannya pakai firman. Manusia yang diciptakan dari awal itu sangat memenuhi Tuhan punya standar. Makanya kenapa Alkitab bilang Tuhan melihatnya dan Tuhan berkata sungguh amat baik. Kita udah dilahirkan kembali di dalam Kristus, betul? Tetapi supaya kita teruji sebagai manusia baru, firman itu harus diilhamkan kepada saudara dan saya in everyday living. Supaya itu tuh 4 hal tadi itu, 4 manfaat tadi itu terlaksana dalam hidupnya kita. Kenapa? Ada tujuan. 17 ulang. Saya baca ya Bapak Ibu. Di ayat 17 Alkitab bilang, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah bagaimana? Diperlengkapi. Coba. Ayat 16 firman diilhamkan. Kita diciptakan ulang dalam semua sisi berdasarkan Tuhan punya standar. Tahukah saudara ayat 16 adalah sebuah prosesi diperlengkapi oleh Allah di dalam firman-Nya. Lalu Alkitab bilang diperlengkapi untuk sebuah tujuan. Tujuannya adalah perbuatan baik. Nah, kalau saudara punya Alkitab terjemahan bahasa Inggrisnya lebih keren. Coba saya ulang bahasa Indonesianya ya. Bahasa Indonesianya bilang begini Pak Ibu. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sudah? Kalau boleh Indonesianya ditampil, iya thank you. Nah Inggrisnya bilang begini. That the man of God may be perfect. Sudah? Truly furnished unto all good works. Coba lihat. Indonesia kan cuma bilang dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Tapi lihat Inggrisnya tuh cakep banget. Inggrisnya bilang that the man of God, dengan demikian manusia Allah, saudara dan saya may be perfect. Proses penciptaan. Pakai firman. Saudara dan saya kembali kepada standar awal. Perfect. Firman akan membuat saudara dan saya ada kembali pada konteks Kejadian pasal 1, pada konteks ayat yang baru kita baca, perfect in the sight of God. Dari cara Tuhan melihat. Karena Alkitab bilang ini, truly furnished, melalui apa? Kondisi diperlengkapi. Diperlengkapi pakai apa? Firman Allah. Supaya pada akhirnya tujuan itu terlaksana. Saudara dan saya terpakai untuk apa tadi? Melakukan perbuatan baik. Bahasa Inggris menggunakan kata good works. Bahasa Yunani juga menggunakan kata works. Berarti diperlengkapi supaya pada akhirnya saudara dan saya akan ditemukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Tahukah saudara bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita supaya pada akhirnya dimanapun saudara dan saya berada, kemanapun saudara dan saya pergi, dengan siapa aja kita berinteraksi, ini yang Tuhan mau. Saudara dan saya akan ditemukan oleh orang, dilihat oleh semua mata orang bahwa kita adalah manusia-manusia yang punya tujuan. Tujuannya kita adalah melakukan pekerjaan baik. Perbuatan baik. Masih ingat
Saya lupa ayatnya di mana, mungkin Pak Frans, Ibu Rita, Ibu Yoti, Ibu Yeni, Ibu Maya bisa tolong saya mungkin. Karena kita ini buatan Allah, Pak Thomas, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ayatnya di mana? Ibu Esther. Hebat sekali. Di mana Bu? Efesus 2, 8, 9, 10. Boleh tolong ditampilkan? Bapak-bapak mulia yang ada di atas sana. Ayat berapa Bu? 9? Ayat 10? Please. Karena kita ini adalah buatan Allah. Lihat. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Mengalami penciptaan kembali kan? Ya enggak sih? Kalau bukan Kristus kita enggak akan mengalami penciptaan kembali. Diciptakan dalam Kristus Yesus ngapain coba? Kita mengalami kelahiran kembali untuk apa coba? Ini kan? Melakukan pekerjaan baik. Yang coba dipersiapkan Allah dari sebelumnya. Since the very beginning. Bumi belum ada, Tuhan sudah punya. Tuhan punya cara berpikir, itu isinya adalah begini. Ini kita harus cipta manusia, perlengkapi mereka, supaya pada akhirnya dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Pekerjaan baik. Saudara dan saya dengar firman Allah, Roh Allah bantu kita mengilhamkan isi berpikir Allah kepada isi berpikir kita. Supaya pada akhirnya kita ada pada prosesi equipment. Kita mengalami kondisi, dia berlengkapi. Dilatih begitu rupa oleh firman Allah, supaya kita ada pada kondisi diperlengkapi. So ternyata pada waktu saudara dan saya tidak ada pada posisi sudah diperlengkapi, saudara dan saya nggak mungkin terlibat untuk mencapai Tuhan punya tujuan awal, yaitu melakukan pekerjaan baik. Ya enggak sih? Makanya kenapa di ayat 17 yang tadi kita baca, Alkitab bilang ini, that the man of God may be perfect. Firman harus kerja begitu rupa di dalam kita, supaya pada akhirnya, mari saya ulang, that the man of God, saudara dan saya, may be perfect. Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak punya hamba yang lain selain saudara dan saya? Coba, yang hamba Tuhan tuh bukan cuman yang berdiri di belakang mimbar kan? Kita semua hamba Tuhan kan? Tuhan harus memperlengkapi kita pakai firman-Nya. Supaya pada akhirnya saudara dan saya ada pada posisi, perfect. Untuk kepentingan apa coba? Itu tuh, melakukan, apa tadi? Diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik. Coba. Kata perfect di situ artinya adalah begini Pak, Ibu. Lengkap, utuh, content, utuh, sempurna, paling pas, paling cocok untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti Alkitab bilang, orang Kristen dengar firman sambil lalu dan firman itu tidak terilhamkan di dalam isi berpikir kita. Lalu kita tidak terdidik di dalam kebenaran. Kita bukan orang yang cocok untuk bisa dipakai melakukan pekerjaan baik. Bagaimana Pak, Ibu? Kasih tahu untuk diri sendiri. Kita harus berubah Pak, Ibu. Kalau ketemu firman, jangan nyantai. Minta Roh Allah. Bantu saya, ilhamkan dalam isi berpikir saya. I just want to become a very perfect man, woman. Untuk kepentingan apa? Mengerjakan Tuhan punya tujuan. Apa itu? Melakukan pekerjaan baik. Yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan garis bawahi, Ia mau. Supaya kita hidup di dalamnya. Sudah? Kata perfect, itu juga artinya adalah begini. That the man of God may be perfect. Kata perfect itu artinya adalah begini. Semua firman yang diilhamkan oleh Allah ternyata begini. Akan menanamkan kepada saudara dan saya
kecakapan, dan kecerdasan. Kenapa kata perfect itu berkaitan dengan konsep begini? Kamu udah utuh karena kamu diperlengkapi. Kamu sempurna. Kamu orang yang paling cocok untuk apa? Mengerjakan pekerjaan baik. Kenapa kamu disebut sebagai orang yang paling cocok? Karena kamu penuh di dalam. Tahukah saudara bahwa orang sakit adalah orang yang kosong di dalam? Orang butuh firman, ngalami pemulihan supaya mereka menjadi utuh kembali. Kalau orang menjadi utuh kembali, yang akan terjadi berikutnya adalah kata perfect adalah Tuhan juga akan memperlengkapi saudara dan saya dengan kecakapan dan kecerdasan. Rupa-rupanya menjadi orang-orang yang utuh, sembuh, cerdas, dan cakap adalah standar yang Tuhan akan kerjakan buat kita. Supaya pada akhirnya saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang nanti terpakai sesuai standar untuk mengerjakan pekerjaan baik. Jadi tahukah saudara bahwa firman Allah rupa-rupanya berkuasa untuk bikin orang cerdas, cakap, dapat hikmat. Kelebihan kita adalah kita terima hikmat gampang sekali. Waktu kita terbiasa buka isi berpikirnya kita untuk dididik oleh firman Allah. Saya sangat sering dengar Pak Frans cerita waktu lagi nangani pasien. Dr. Erik cerita waktu lagi nangani pasien. Pada titik-titik nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba tuh kayak muncul hikmat aja kerja. Tahukah saudara kenapa ini terjadi? Kenapa hikmat itu bisa muncul gitu aja? Lalu kita aware bahwa oke, kita tuh aware aja. Pak Frans aware, Dr. Erik aware bahwa oke, ini yang harus kita kerjakan. Itu tuh karena ini yang Alkitab bilang. Kita udah terbiasa buka isi berpikir kepada firman Allah yang berbicara kepada kita personal. Sehingga waktu firman atau gini, waktu kecerdasan, waktu hikmat, waktu pengertian, Tuhan lepaskan dalam kita punya isi berpikir, kitanya cepat nangkep. Bahwa well, this is God. Karena begini Pak Ibu, saudara dan saya punya tujuan hidup salah satunya adalah kita harus ditemukan sebagai orang-orang yang mengerjakan pekerjaan baik. Tetapi pahamilah, Tuhan tidak mungkin pakai orang sembarangan untuk melakukan pekerjaan baik. Dia harus disiplin orang. Dia harus latih orang. Dia harus pertajam orang punya cara berpikir. Sampai pada akhirnya saudara dan saya dikenal sebagai perfect man. Orang yang paling cocok untuk dipakai. Mengerjakan pekerjaan baik. Akhirnya kan Tuhan menemukan bahwa oke, kamu utuh di dalam kebenaran. Dedikasi hidup kamu adalah kebenaran. Kamu udah mulai terbiasa bermain di bawah cahaya, di dalam terang itu sendiri. Itu saja tidak, kamu terlatih, makanya kamu cakap. Kamu terlatih dalam isi berpikir, makanya kamu cerdas. Tahukah saudara bahwa di dalam kerajaan Allah tidak ada kesempatan untuk kebodohan bermain? Tuhan tidak pernah panggil kita, lalu melahirkan kita kembali untuk puas dengan posisi bahwa saudara dan saya tetap ditemukan bodoh dalam hidup. Karena Tuhan punya tujuan bagi saudara dan saya. Makanya dia akan latih kita begitu rupa, disiplin kita begitu rupa, perlengkapi kita begitu rupa melalui firman-Nya yang diilhamkan dalam isi berpikir kita, bikin kita terupgrade dalam kualitas hidup, menjadikan saudara dan saya ternyata menjadi semakin cakap dalam kebenaran, tajam dalam cara berpikir, cerdas dalam isi berpikir. Kenapa? Kita pembelajar. Sehingga dalam proses hidup tiap-tiap hari gampang sekali Tuhan bicara buat kita. Melalui apa? Dia taruh hikmat pada kita, pengertian pada kita, ketajaman pada kita. Dalam bentuk apa aja? Coba Pak Thomas, pengusaha. Pak Thomas pasti pernah berhadapan dengan situasi-situasi tertentu yang butuh keputusan. Pada waktu Pak Thomas mungkin Pak, saya nggak tahu ceritanya, tapi mungkin nggak Pak Thomas ngalamin ini. Pada waktu Pak Thomas harus menghadapi, ada pada titik ini, harus mengambil keputusan. Pak Thomas nggak tahu bagaimana memutuskan. Dan tiba-tiba tuh kayak ada aja gitu. Pernah nggak sih Pak? Ada aja sebuah ide muncul, sebuah gagasan muncul yang akhirnya Pak Thomas akhirnya tahu, oh
ini masalah, solusinya begini. Pernah ngalami kayak gitu nggak Pak? Dan keputusannya Pak Thomas ternyata mendatangkan kebaikan. Itu tuh sebenarnya. Itu sebenarnya. Makanya kenapa kita harus ngomong sama Tuhan, perlengkapi saya pakai firman. Koreksi saya punya cara berpikir pakai firman. Disiplin saya punya cara berpikir pakai firman. Supaya saya menjadi becoming a perfect man of God. Untuk kepentingan apa? Menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baik dalam kehidupan saya. Seperti yang Alkitab bilang. Ya memang sudah dipersiapkan Allah dari sebelumnya. Dia bikin kamu perfect. Bukan supaya pada akhirnya kamu jadi orang biasa. Dia bikin kamu perfect. Dia bikin kamu cakap. Dia bikin kamu cerdas. Dia hujani kamu dengan hikmat. Dia kasih buat kamu pengertian. Dia kasih bagi kamu marifat. Untuk kepentingan. Tujuan ini aja. Kamu menjadi orang yang terlibat melakukan pekerjaan baik. Amin. Good works. Coba-coba. Sebelum membahas tentang pekerjaan, ada kata good di situ. Kata good di situ agathos, Yunani bilang. Agathos itu pengertiannya adalah begini Pak, Ibu, kebaikan secara natural. Tahukah saudara bahwa orang-orang percaya yang telah terbiasa berinteraksi dengan firman Allah, di dalam hidupnya mereka, didisiplin, dilatih oleh Tuhan, diperlengkapi begitu rupa oleh firman Allah, mereka akan berubah menjadi orang-orang baik secara natural. Kita tidak bikin baik cuma di depan orang. Kita baiknya natural. Sudah? Kata baik atau agathos di situ, ini menarik tuh. Tindakan terhormat yang memberikan keuntungan kepada orang lain. Coba. Berarti Alkitab bilang, Tuhan akan mengilhamkan firman-Nya berkali-kali dalam saudara dan saya punya isi berpikir, supaya pada akhirnya kita becoming a perfect man of God. Untuk kepentingan apa? Dia punya tujuan. Good works. Goodnya adalah begini. Supaya pada akhirnya saudara dan saya kemanapun kita pergi, di mana aja kita berada, dengan siapa aja kita berinteraksi, orang kenal kita sebagai orang baik tanpa motif. Pak, Ibu, banyak sekali orang baik pakai motif. Bukan itu tujuan Tuhan bagi kita. Tujuan Tuhan bagi kita adalah saudara dan saya harus dikenal sebagai orang baik secara natural. Nggak pakai motif. Baik aja. Kenapa? Bapaknya kita baik. Bapak nggak baik sama kita pakai motif kan? Halo? Natural goodness, Alkitab bilang. Coba, apakah good atau agathos? Saya ulang, tindakan terhormat yang memberikan keuntungan kepada orang lain. Coba, dia perlengkapi kita, disiplin kita, latih kita dalam kita punya cara berpikir. Supaya pada akhirnya saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang terhormat yang terbiasa melakukan tindakan terhormat untuk keuntungan siapa coba? Orang lain. Orientasinya udah bukan self Pak Ibu. Makanya coba saudara lihat. Waktu Tuhan menciptakan manusia, konteksnya adalah untuk memenuhi pada akhirnya mengerjakan Tuhan punya tujuan. Dan salah satu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah kemanapun saudara pergi, di mana saja saudara berada, dengan siapa saja saudara saya berinteraksi, orang harus menerima manfaat dari kita Pak Ibu. Keuntungan dari kita. Dari apa coba? Kecakapannya kita. Dari apa coba? Kecerdasannya kita. Dari apa coba? Objektivitasnya kita. Dari apa coba? Semua proses pembelajaran dalam hidupnya kita, orang harus dapat keuntungan dari kita. Tahukah saudara bahwa manusia baru itu adalah manusia yang berorientasi kepada begini Pak Ibu, hidupnya saya harus kasih keuntungan bagi orang lain dong. Dan Alkitab bilang, you are the perfect man, truly furnished untuk kepentingan ini. Kamu diperlengkapi, dikasih kecerdasan, kecakapan, kemampuan untuk belajar, ketajaman untuk menimbang, pengertian, wahyu, ilham dan seterusnya. Supaya pada akhirnya hidupnya kamu tuh manfaatnya buat orang lain. Jangan tuntut orang lain kasih manfaat buat kita Pak Ibu. Bapak Ibu, kembali kepada prosesi awal penciptaan. Tuhan cipta kita jadi manusia baru supaya saudara dan saya kasih manfaat buat orang lain. Jangan selalu minta orang lain, kamu kasih untung buat saya dong. Kamu harusnya bermanfaat buat saya dong. Balik konsep berpikirnya. Saya harus hidup untuk kasih keuntungan buat orang lain. Saya harus hidup untuk kasih manfaat buat orang lain. Karena untuk tujuan itu Tuhan ciptakan saya kembali. Sudah? Itu good tuh. Sekarang works.
Kata works di situ, perbuatan di situ diambil dari kata ergon, Bapak Ibu. Ergon itu pengertian yang awal adalah begini. Kerja keras, ketekunan untuk memproduksi sesuatu yang baik, yang benar, yang berkualitas keluar dari hidupnya kita. Orang kalau sudah terbiasa terdidik dalam kebenaran, mereka akan ditolong oleh Roh Allah untuk mengeluarkan produk-produk benar keluar dari mereka. Karena apa coba? Mereka terbiasa bayar harga untuk hidup benar. Mereka terlatih, tekun, terfokus kepada gaya hidup benar. Makanya coba saudara lihat, mau tahu apakah orang terdidik di dalam firman atau tidak? Lihat buahnya, lihat kelakuannya. Yang diproduksi oleh isi otaknya atau isi berpikirnya adalah kata-kata benar enggak? Sikap benar enggak? Kelakuan benar enggak? Rupanya Alkitab bilang kamu tuh diperlengkapi untuk kepentingan kamu menjadi perfect man. Kamu harus menjadi perfect man supaya kamu dapat terlibat mengerjakan pekerjaan baik. Pekerjaan baik adalah semua kebenaran yang terproduksi keluar dari kita sehingga kita akan dikenal sebagai orang-orang baik secara natural dan semua hal benar yang terproduksi keluar dari hidupnya kita itu pasti untungkan orang lain. Amin. Baru yang kedua, apakah ergon atau pekerjaan? Ini menarik. Ide, pikiran, kata-kata benar yang kemudian muncul aja di dalam kita. Itu yang tadi saya bilang. Hikmat bekerja, ada ide, ada gagasan, ada pemikiran-pemikiran benar yang Tuhan taruh aja gitu. Kayak tadi saya bilang contoh tuh, kejentok lagi nangani pasien, ini harus diapain nih? Terus tiba-tiba ide itu muncul. Itu ergon. Itu pekerjaan baik yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kita. Supaya pada akhirnya waktu ide benar itu muncul dan kita mengerjakannya, orang lain yang diuntungkan, pasien sembuh. Karena kita terbiasa dilatih pakai firman. Makanya coba saudara lihat aja. Orang-orang yang hidup terbiasa didisiplin atau diperlengkapi oleh firman Allah, mereka akan secara natural cakap dalam apapun yang mereka kerjakan. Lihat aja, uji aja. Makanya kata ergon atau pekerjaan, itu pengertian yang ketiga adalah begini, produk apapun yang dikerjakan oleh tangannya kita dalam bidang seni, industri, kesehatan, mental, apa aja yang dikerjakan pakai tangan, rupa-rupanya Alkitab bilang ini, kita akan berhasil memproduksi sesuatu keluar dari kita pakai tangan. Berarti lihat, Tuhan perlengkapi kita pakai firman, bukan cuma supaya kita dikenal sebagai orang benar, tapi Alkitab bilang Tuhan perlengkapi kita pakai firman di dalam isi berpikir supaya kita ini menjadi orang-orang perfect yang tangannya akan dipakai oleh Tuhan karena Tuhan kasih ide, gagasan, pemikiran-pemikiran benar di dalam kita, hikmat di dalam kita. Lalu nanti dia akan pakai tangannya kita untuk memproduksi sesuatu yang nantinya akan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Halo? Kalau mau jadi dokter hebat, mulai dari firman. Kalau mau jadi pengacara hebat, harus mulai dari firman. Kalau mau menjadi pengusaha hebat, harus mulai dari firman. Kalau mau menjadi perawat hebat, mulai dari firman. Mau menjadi bidan hebat, mulai dari firman. Mau jadi artis hebat, mulai dari firman. Mau jadi apa aja, you name it, harus mulai dari firman. Sebab firman perlengkapi orang, Tuhan akan tanamkan ide, wawasan, gagasan, isi berpikir, hikmat, pengertian, ketajaman, marifat. Tuhan tanamkan dalam kita sebab yang dia mau adalah kita bukan hanya memproduksi kelakuan benar yang mendatangkan manfaat bagi orang lain. Yang dia mau adalah tangannya saudara. Waktu saudara kerjakan apa aja, itu harus menghasilkan produk yang bawa keuntungan bagi orang lain. Untuk kepentingan itu, Tuhan panggil kita kembali supaya kita mengalami kelahiran kembali. Dia wahyukan firman-Nya dalam isi berpikir kita
Kita diperlengkapi untuk menjadi the perfect man of God yang truly furnished, yang telah diperlengkapi supaya pada akhirnya dengan hidupnya kita bermanfaat bagi orang lain, tapi dengan pekerjaan apa aja di marketplace, dengan tangan saudara, apapun yang saudara hasilkan ternyata memberikan keuntungan bagi orang lain. Lihat tuh, Tuhan perlengkapi kita supaya saudara dan saya tidak hidup buat diri sendiri. Tuhan perlengkapi kita supaya saudara dan saya hidup bagi Kristus punya tujuan dan hidup bagi orang lain. Saya selesai, Bapak Ibu. Saya undang saudara bangkit berdiri.